Saudara, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menelepon Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dalam teleponnya, Presiden Prabowo berpesan agar Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Instruksi Presiden ini terjadi setelah adanya isu matahari kembar saat kedatangan para Menteri Prabowo sowan ke rumah Jokowi. Apakah makna rapatkan barisan ini? Benarkah ada kaitannya dengan isu matahari kembar? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung melalui sambungan daring. Di antaranya ada yang sudah bergabung, politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira dan juga pakar komunikasi politik UNPAD Kunto Adiwibowo. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Dan saudara, selamat pagi Mas Kuto. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Dan saudara, kami juga mengundang Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang akan segera bergabung menyusul nanti. Saya pertama ke Mas Kunto terlebih dahulu. Mas Kunto, Pak Prabowo bilang nih, segera rapatkan barisan. Kalau misalnya kita dari berbaris gitu ya, kita bilang kalau misalnya disuruh rapat berarti kan ada barisan yang mencar-mencar, ada yang renggang seperti itu. Walaupun dibilang sama pemerintah itu tidak ada yang renggang, mereka semua solid. Seperti apa Mas Kunto melihatnya? Ya, kalau secara kronologis susah untuk tidak menghubungkan statement dari Pak Prabowo melalui Pak Muhaimin ya, bahwa menteri-menterinya harus merapatkan barisan gitu. Karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu ada isu tentang banyaknya menteri Prabowo yang justru sowan ke Jokowi ke Solo gitu. Nah, ini memang dengan mudah kita mengasosiasikan itu memang sebenarnya. Tapi kalau kita baca kan selain itu mungkin itu juga jadi masalah. Tapi menurut saya setelah Pak Jokowi bilang nggak ada matahari kembar kok, mataharinya cuma satu ya Pak Prabowo. Secara politis itu sudah bisa meredam spekulasi yang di internal dan paling tidak menenangkan Pak Prabowo kan itu yang pertama. Yang kedua, dalam militer biasanya kalau merapatkan barisan tidak hanya soal mencar-mencar Mas, tapi musuh mau datang gitu kan, mau ada sesuatu yang besar yang akan datang sehingga menteri-menterinya harus berkonsolidasi kan gitu. Nah, yang besar ini apa? Ada beberapa hal kan yang dari luar jelas dengan perang tarif yang dimulai oleh Amerika Serikat dan kemudian juga mengancam ekonomi kita dan kita pasti terdampak, itu akan jadi tantangan yang besar bagi kabinetnya Pak Prabowo. Apalagi program-program besarnya kan juga banyak ini Mas, ada makan bergizi gratis di satu sisi, IKN di sisi lain, lalu ada program-program yang lain yang justru ini akan jadi tantangan besar, akan sulit untuk direalisasikan ketika perang tarif ini berlangsung. Yang kedua, ya dari internal sendiri kan ada perubahan politik ya, paling tidak setelah Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Nah, ini mungkin Pak Andreas yang bisa bicara lebih panjang nanti kan gitu. Itu jelas akan mengubah peta dan dinamika politik di Indonesia, termasuk dengan isu reshuffle dan kemungkinan PDIP akan masuk kabinet. Ini jadi tantangan tersendiri juga di internal karena jelas ada banyak menterinya Pak Prabowo yang masih loyal ke Pak Jokowi, yang agak nggak suka dengan PDIP mungkin gitu kan, atau ada kemungkinan akan ada aktor-aktor yang kemudian aktor-aktor politik memanfaatkan ketidakharmonisan ini gitu untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Itu spekulasi ya Mas ya. Tapi paling tidak dua faktor itu yang penting selain faktor Pak Jokowi dan soal matahari kembar. Lalu yang ketiga itu juga soal dari kemarin Pak Prabowo juga tidak suka dengan keributan. Contohnya ketua POC, kepala POC ya, Presidential Communication PCO, Communication Office. Itu sempat menjadi keributan dan Pak Prabowo tidak suka. Mendikbudristek terakhir yang direshuffle kan dalam statementnya juga bilang bahwa Pak Prabowo tidak suka keributan. Ini yang kemudian menjadi problem ketika menteri-menterinya masih dengan gaya
statement-statement yang luar biasa. Contohnya salah satu menteri bilang hati-hati akademisi akan ada yang ditangkap gara-gara statementnya gitu kan. Itu kan menjadi sebuah keributan di media sosial dan opini publik yang mungkin tidak disukai oleh Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo ingin menteri-menterinya merapatkan barisan, semuanya terkonsolidasi, semuanya satu perintah gitu kan, tidak ada yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru membuat keributan itu sih Mas. Ya, banyak sekali faktor yang bisa memicu kemudian Pak Presiden bicara soal rapatkan barisan. Tadi ada soal matahari kembar, kemudian geopolitik yang mungkin tantangan Indonesia ke depannya, kemudian ada isu reshuffle juga, dan terakhir soal komunikasi pemerintah yang memang lagi disorot sekarang. Nah, kalau Bang Andreas sendiri melihat seperti apa nih? Apa faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Mas Kunto yang kira-kira paling mungkin kalau menurut dari PDIP? Ya tentu ini spekulasi ya, dalam arti ya, karena Pak Prabowo menyampaikan itu pada Pak Muhaimin, dalam arti bahwa makna yang sesungguhnya tentu kita melihat dari kacamata ya background Pak Prabowo, terus kemudian bagaimana beliau menyampaikan pesan tersebut. Dalam hal ini saya berpendapat ya, artinya kalau kita lihat background Pak Prabowo sebagai seorang militer, bahwa merapatkan barisan itu bisa berarti karena ketika latihan ini barisan ini tidak ada di dalam posisi yang kurang lebih posisi yang sama dalam dalam kode etik baris berbaris gitu, dalam arti ada yang mungkin mencong ke kanan, ada yang mencong ke kiri, tidak sesuai dengan aturan gitu, tidak taat asas baris berbaris gitu. Atau juga ketika di dalam situasi kita menghadapi tantangan, ya rapatkan barisan ini bahwa ada tantangan di depan, baik itu tantangan itu dari luar maupun tantangan itu dari dalam gitu. Saya kira ya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini sebagai seorang presiden yang berlatar belakang militer ini penting dalam arti ya para pembantunya memaknai ini untuk kemudian ya rapatkan itu barisan itu. Kalau tidak ya tentu ya ada konsekuensinya dalam hal ini gitu, dalam arti ya kalau kau tidak ikut di dalam barisan ini, keluar dari barisan ya, misalnya seperti itu. Jadi memang ya ada makna yang saya kira perlu menjadi perhatian dari terutama para pembantunya, karena menurut saya artinya ketika kita melihat Pak Presiden sendiri sampai menyampaikan ini, tentu ada hal yang penting ya, tentu ada hal yang mempunyai makna yang penting. Presiden tentu tidak menyampaikan sesuatu asal-asalan gitu, di dalam apalagi ya punya makna politis gitu dalam hal ini. Oke, tapi kalau menurut Anda, Bang Andre, sebagai partai di luar pemerintahan, Anda melihat kekompakan kabinet sekarang seperti apa? Apakah mereka memang secara tim kurang komunikasi atau kurang kompak, atau justru tadi katanya mencang-menceng ke kanan ke kiri seperti itu? Saya kira itu yang paling tahu adalah ya Presiden tentu dengan posisinya sebagai pemimpin, kemudian bagaimana teman-teman di dalam kabinet kita ini kan dalam hal ini artinya ya tidak jauh beda dengan Mas Kunto juga gitu, dalam arti kita melihat dari luar kan bagaimana situasi itu terjadi di dalam gitu, tetapi kan apa yang terjadi di dalam itu punya impact keluar gitu ya. Contoh aja gitu kan, ketika ada menteri-menteri yang sowan ke tempat yang lain, kemudian dengan bahasa-bahasa yang kemudian bisa menimbulkan interpretasi-interpretasi yang berbeda, interpretasi yang ya kalau dibilang interpretasi keluar dari barisan kalau model interpretasi, kalau bahasa-bahasa seperti itu, yang kemudian juga ya sebagai sebagai orang yang berada di luar
kabinet pemerintahan ini, tentu ya juga masyarakat bisa menilai itu gitu. Ya. Oleh karena itu saya kira ya dalam hal ini kita mendukung penuh bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, dengan kompak, sehingga bisa menjalankan semua tantangan, menjalankan semua misi ini gitu. Dan apa pesan dari presiden itu seharusnya dilakukan, dilaksanakan, apapun maknanya gitu. Seharusnya bisa dilaksanakan oleh para pembantunya dengan baik, dengan tepat, dan ya jangan mencong-mencong kiri dan mencong kanan gitu. Sehingga kita menghadapi semua tantangan ini dan bisa mengatasinya. Baik, soal mencong kanan, mencong kiri ini sepertinya memang dari kemarin kita bahas terus. Tapi memang terkait dengan hal ini, kita tentunya akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Umum Golkar ya, Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bang Doli, selamat bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Bang Doli, ini kan kita masih berbicara terkait dengan pernyataan dari Pak Presiden terkait dengan merapatkan barisan. Tadi disampaikan oleh Mas Kunto dan juga Bang Andreas, memang ada beberapa faktor spekulasi yang menyebabkan Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, kalau dari Golkar sendiri, Bang Doli, seperti apa? Apakah memang betul ada yang renggang, ada yang mencong kanan, mencong kiri, atau seperti apa? Ya, pertama saya kira kalau kita lihat situasi jalannya pemerintahan hari ini ya, apalagi bicara tentang soliditas, saya kira tidak ada masalah ya. Kita lihat di kabinet semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan arahan dan instruksi Pak Prabowo sebagai presiden. Kemudian kita lihat di DPR juga semua partai-partai politik sedang sibuk konsentrasi untuk memberikan dukungan yang penuh semua jalannya pemerintahan ini. Ya. Jadi sebetulnya hampir tidak ada masalah kalau kita lihat dari soliditas pemerintahan dan mendapat dukungan dari partai-partai politik ya, dimanapun posisi partai politik yang ada sekarang itu ya, apakah berada di dalam pemerintahan atau kemudian berada dalam di luar pemerintahan gitu. Nah, soal pernyataan Pak Prabowo itu menurut saya juga sesuatu yang memang harus disampaikan terus-menerus gitu loh ya, bahwa kita ini harus solid ya, walaupun dengan bahasa yang berbeda ya, harus merapatkan barisan. Karena apa? Karena memang kita sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak bisa kita sebutkan baik-baik saja ya. Tantangan global luar biasa gitu ya. Masalah-masalah eksternal sangat bisa berpengaruh terhadap kita gitu. Jadi kalaupun tidak ada masalah dari eksternal atau global itu, ya kita juga harus konsentrasi penuh menjalankan pemerintahan ini. Apalagi ada tantangan yang besar sekali. Maka saya bisa memanai merapatkan barisan itu bukan sekedar bahwa kita dalam situasi yang tidak solid, tetapi kita jangan membuat sesuatu yang tidak perlu gitu ya, yang akan mengganggu konsentrasi kita menghadapi masalah-masalah ini. Nah, jadi tugas seorang presiden itu harus senantiasa mengingatkan bahwa kita harus bekerja. Untuk bekerja itu kita cuma harus solid, barisan kita harus rapat, jangan membuat sesuatu yang tidak perlu, yang kontraproduktif ya, sehingga memang kita bisa mampu keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi kabinet so far solid dan tidak ada isu kerenggangan maupun ketidakkompakan ya, Bang Doli? Ya, tidak ada ya, bahwa kemudian kemarin ditafsirkan ya gara-gara ada yang slip of the tongue, salah macam itu ya biasa, tapi kan itu tidak tidak ada pengaruh yang luar biasa sampai saat ini. Toh pada akhirnya semua menyatakan solid ya. Partai-partai politik mengatakan pimpinannya dengan peristiwa-peristiwa kemarin itu bahwa kita saat ini berada semua dalam satu komando kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden. Satu komando kepemimpinan, tidak ada matahari kembar seperti itu ya. Tapi memang saya mau tanya ke Mas Kunto, soal matahari kembar sudah dibantah oleh Pak Jokowi juga ya sebagai orang yang disebut sebagai matahari kembar. Tapi kemudian ada pernyataan dari Pak Dasko yang bilang bukan matahari, ini adalah bulan gitu ya. Kalau matahari siang, bulan di malam. Nah, ini berarti memang Pak Jokowi ini masih sangat kuat dong ya. Apalagi kemarin juga baru saja Pak Jokowi ini diutus ke Vatikan untuk mewakili Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus. Seperti apa Mas Kunto melihatnya?
Ya, kalau dari dinamika politik yang kita lihat bersama ya Mas ya, selama ini bahwa Pak Jokowi masih punya peran dan melalui paling tidak menteri-menterinya gitu kan, yang dulu jadi menterinya Pak Jokowi dan sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo gitu. Dan kekuatan politik ini juga ditambah dengan putranya Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran yang sebagai wakil presiden. Dan kemarin kan Mas Gibran mengeluarkan monolog di video monolognya yang kemudian jadi viral di mana-mana juga, dan itu kan salah satu indikasi bahwa Mas Gibran ada nih di dalam percaturan politik. Jadi paling tidak dari beberapa poin itu kan kita bisa menyimpulkan ya jelas ada peran tertentu dari Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, soal IKN. Kita tahu bahwa IKN memang cita-cita Pak Jokowi, dan bagaimana di tengah tadi Bang Doli juga bicara soal tantangan dari luar, tentang krisis ekonomi yang di depan mata gitu. Bahkan Jepang pun sudah merencanakan akan memberikan bantuan tunai langsung ke semua warga negaranya sebesar 50.000 yen atau sekitar 5,5 juta per orang gitu, gara-gara krisis, gara-gara perang tarif ini. Dan ini kan jadi tantangan kan, bahwa hitung-hitungannya tampaknya fiskal kita nggak kuat kalau harus membayar MBG dan IKN sekaligus gitu. Dan bagaimana IKN tetap ada dalam program strategis kita dan tetap akan dilangsungkan, itu kan juga salah satu bukti bagaimana kuatnya pengaruh Pak Jokowi di situ. Jadi susah untuk tidak bilang bahwa Pak Jokowi tidak punya pengaruh gitu Mas, dari data-data yang ada. Jadi paling tidak ya sangat mungkin isu matahari kembar atau bulan dan matahari ini masih akan terus membayangi pemerintahan Pak Prabowo dan membuat Pak Prabowo nggak tidur nyenyak gitu sih. Ya, oke, baik. Saya beralih ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi disebutkan oleh Mas Kunto juga terkait dengan salah satu spekulasi terkait pernyataan Pak Prabowo yang minta kabinet merapatkan barisan. Ini dengar-dengar akan ada reshuffle gitu kalau misalnya disuruh rapat barisan. Nah, ada kemungkinan juga misalnya PDIP diajak bergabung setelah pertemuan Pak Mega dengan Prabowo. Seperti apa dari PDIP, Bang Andre? Ya, kalau soal reshuffle, soal apa, ya PDI Perjuangan ada di dalam posisi di mana, ya kalau soal reshuffle itu tentu benar-benar merupakan hak prerogatif dari Presiden. Saya kira kita tidak perlu, artinya sebagai politisi ya, dan dari PDI Perjuangan kita tidak mencampuri urusan pemerintahan, dan kita sangat menghormati, menghargai ya otoritas yang ada di tangan Presiden. Tentu Presiden yang paling tahu bagaimana, kapan dan siapa yang harus direshuffle. Kemudian soal sikap PDI Perjuangan, saya kira ya selama ini PDI Perjuangan di luar kabinet pun kita banyak memberikan pandangan-pandangan kritis dan juga masukan-masukan untuk pemerintahan yang berjalan ini gitu. Sehingga ya sebenarnya situasi dalam arti dukungan ini ya dari PDI Perjuangan kita memberikan support yang konstruktif dan juga kritik yang konstruktif terhadap proses pemerintahan gitu. Sehingga yang paling baik itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, artinya ya perkuat yang ada di dalam pemerintahan sekarang ini gitu. Dan jangan yang saya bilang tadi, jangan mencong-mencong kiri kanan gitu, sehingga kemudian tidak menimbulkan makna interpretasi dan kemudian hal-hal yang tidak produktif di dalam urusan pemerintahan ini gitu. Bahwa PDI Perjuangan kita memberikan support supaya pemerintahan juga berjalan ya maksimal sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo gitu, bukan pemerintahan yang lain. Dan juga soal matahari, ya matahari itu memang seharusnya cuma satu gitu. Jangan sampai ada matahari yang lain gitu, karena kalau ada matahari yang lain nanti terlalu panas nanti.
Oke, baik-baik. Dan menarik juga tadi disampaikan oleh Bang Andre terkait dengan jangan sampai mencong kiri kanan, tapi memang kemudian ada juga pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga ada di kabinet, katanya akan mendukung Pak Prabowo di pemilu 2029 dan kemudian ditanggapi lagi oleh Caimin yang juga ada di kabinet dari partai PKB. Tapi kita akan bahas ini, saudara, bersama dengan 3 narasumber dalam dialog Sapa Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, masih membahas terkait dengan ada apa di balik pernyataan Presiden Prabowo terkait kabinet yang diminta untuk merapatkan barisan. Masih bersama kami, Andreas Hugo Pereira, politikus senior PDIP, kemudian Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga Kunto Adi Wibowo, pengamat komunikasi politik. Saya lanjut ke Bang Doli dulu. Bang Doli, tadi terkait dengan ada saling saut ini ya antara Pak Zulhas kemudian Caimin soal dukungan PAN nih, katanya yang sudah fix banget akan mendukung Pak Prabowo di 2029. Kemudian Caimin menanggapinya tergesa amat ini ya, masih baru jadi menteri 6 bulan kok udah ngomong seperti itu. Nah, ini menandakan seperti apa di dalam kabinet, Pak? Apakah sekompak itu? Kenapa dari 2 menteri ini saja kemudian bisa saling saut seperti itu? Iya, saya kira kan itu konteksnya bicara 2029 ya, masih jauh. Dan bisa saja ada orang yang berbeda kalau bicara 2029. Jangankan 2029, bicara besok aja orang belum tentu ada yang sama kan, kira-kira begitu. Dan itu kan terkait dengan soal kebijakan partai politik masing-masing ya. Jadi kalau misalnya PAN sudah hari ini mengatakan akan mencalonkan Pak Prabowo lagi sebagai calon presiden, ya itu hak internal ya, masalah internal dari PAN sendiri. Nah sama juga kalau misalnya PKB, apakah kemudian bisa ditafsirkan itu menolak atau berbeda pandangannya, belum tentu juga, ya kan? Kan bisa juga ditafsirkan apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu, ya betul. Kalau secara ekstrim bisa mengatakan bisa jadi pilihannya akan berbeda. Tetapi kan bisa juga ditafsirkan bisa jadi pilihannya sama, tapi tidak perlu disampaikan sekarang, kan bisa begitu juga, gitu ya. Jadi oleh karena itu, pertama tentu kita harus menghormati putusan masing-masing partai politik, gitu ya. Dan kalau bicara tentang soal pilpres, ya bisa juga dua tafsirnya, bisa terlalu cepat, bisa terlalu dini. Nah yang paling penting menurut saya memang sekarang kita harus fokus, ya, harus fokus. Kalau antara partai politik yang sudah menyatakan mencalonkan diri Pak Prabowo lagi di tahun 2009 atau yang belum, semua harus fokus sekarang membantu Pak Prabowo mensukseskan pemerintahan ini sampai 5 tahun yang akan datang. Dan Golkar juga belum ada sikap ya Pak ya, belum ikut-ikutan Pak Zulhas untuk menyatakan dukungan. Kalau Golkar komitmennya jangka panjang dengan Pak Prabowo, ya. Golkar dari awal sebagai pengusung utama Pak Prabowo dan Pak Gibran, tugas kami adalah pertama mensukseskan pemerintahan ini sampai 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, untuk calon presiden, kami juga sudah punya komitmen selama Pak Prabowo masih berniat, berkeinginan untuk menjadi presiden untuk periode berikutnya, kami tentu harus mendukungnya. Karena kami berangkat waktu itu mendukung Pak Prabowo ini dengan visinya. Jadi saya kira kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa visi dan programnya harus dilaksanakan dengan waktu yang disediakan maksimal selama 10 tahun, ya tentu kami akan memberikan dukungan dalam posisi seperti itu. Baik. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihatnya Mas Kunto? Baru dibilang sama Pak Prabowo rapatin barisan di kabinet, tapi dari 2 menterinya Caimin dan juga Zulhas malah sudah ngomongin soal pemilu gitu ya, bahkan tidak sepakat ataupun tidak sejalan seperti itu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada juga dari Pak Prabowo bilang soal rapatin barisan ini juga untuk pemilu 2029? Sangat mungkin itu Mas, karena yang pertama ini kan kejadiannya sebelum Pak Prabowo menelpon Caimin ya, Pak Muhaimin ya. Jadi memang Pak Zulhas ketika acara di PAN menyatakan dukungannya ke Pak Prabowo 2029, dan itu juga
akan menggenjot perolehan suara partainya ke nomor 4 kalau nggak salah ya. Dan itu langsung ditanggapi oleh Pak Muhaimin. Dan menurut saya ini salah satu keributan yang tidak disukai oleh Pak Prabowo kan gitu. Karena satu, pemilunya masih jauh, dan kedua ini melibatkan dua partai besar yang ada di dalam kabinetnya, di dalam dukungan pemerintahannya, lalu juga melibatkan dua menteri senior kan gitu. Ini yang menurut Pak Prabowo juga akhirnya mungkin sedikit menyinggung itu ketika menelpon Pak Muhaimin dan menggarisbawahi soal merapatkan barisan. Ya udahlah, nggak usah diurusin lagi yang itu, kita tahu semua, seperti sikap Golkar tadi yang ya nggak usah dikeluarkan, tapi semua juga tahu bahwa Golkar pasti akan mendukung Pak Prabowo kalau Pak Prabowo maju di 2029 gitu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak elok untuk disampaikan dengan timing yang seperti ini, Mas. Dan menurut saya itu salah satu hal yang menjadi concern Pak Prabowo dengan ungkapannya merapatkan barisan tadi. Lagi-lagi masalah komunikasi ya Mas Kunto ya, antara betul. kabinet dan juga dari pemerintah ke masyarakat seperti itu. Ya. Betul, Mas. Jadi ya saya pikir harus agak menahan diri lah para ketum-ketum partai yang ada di kabinet ini. Mereka kan punya dua peran, dan menurut saya peran yang sebagai menteri jauh lebih penting sekarang gitu kan, di tengah tadi ancaman dari luar gitu kan, yang kita butuh konsentrasi penuh gitu. Sementara perhelatan politik 2029 masih jauh, ya sense of urgency-nya harus jadi penting dalam komunikasi sehingga warga atau masyarakat tidak kemudian berpersepsi bahwa oh ini hanya mikirin partainya, tidak mikirin masyarakat atau warga negara, begitu sih Mas. Oke, Bang Andreas, kalau menurut Anda seperti apa nih terkait dengan ada kaitannya nih pernyataan Pak Prabowo terkait dengan rapatan barisan dengan pemilu 2029? Iya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Kunto juga tadi, Bung Doli tadi, bahwa di dalam situasi seperti ini, komunikasi politik itu juga menjadi hal yang penting. Gitu. Jadi menyampaikan sesuatu itu ada sense of urgensinya gitu. Ya, jadi ya katakanlah soal mendukung 2029. Kita masih ingat benar gitu apa yang dikatakan oleh pemimpin sebelumnya, tidak cawe-cawe, kemudian apa yang dikerjakan, terus kemudian bahwa tidak mendukung anaknya, tetapi kemudian jadi hal-hal seperti itu dalam situasi seperti sekarang tidak produktif gitu, dan bahkan justru menimbulkan interpretasi dan kemudian hal-hal yang buat masyarakat itu membingungkan. Katakanlah kalau mau datang sowan ya sowan aja gitu katakan, tapi kemudian dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang bersayap yang bisa menimbulkan interpretasi yang interpretasi ganda di situ. Nah, oleh karena itu saya kira di sini Pak Prabowo menyampaikan itu tentu supaya apa yang orang katakan satunya kata dan perbuatan gitu. Dalam arti integritas, satu-satunya kata ketika apa yang kita katakan itu yang kita lakukan gitu. Dan tidak perlu menyampaikan sesuatu yang kemudian menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seperti sekarang. Saya kira tadi kata kuncinya sense of urgensinya itu penting. Apalagi sebagai ketua partai, sebagai pemimpin, untuk kemudian ya kita tegak lurus, kalau dalam bahasa kami di PDI Perjuangan kita tegak lurus dengan apa yang harus menjadi misi daripada pemerintahan ini gitu, dan itu laksanakan dengan apa yang dikatakan itu yang dilakukan gitu, sehingga juga di masyarakat tahu bahwa presiden menghendaki ini, para menterinya juga melaksanakan apa yang dilakukan oleh para menterinya gitu, ya kurang lebih seperti itu Mas. Jadi soal integritas, soal satunya kata dan perbuatan itu penting, apalagi di dalam situasi kita menghadapi banyak tantangan seperti ini. Baik, Bang Doli setuju ada komunikasi yang kurang baik memang sehingga membuat hal ini menjadi kisruh seperti itu ya, terkait dengan matahari kembar, kemudian terakhir soal rapatkan barisan. Menurut Anda seperti apa dari Golkar?
Iya, memang bukan apa tepatnya slip of communication gitu. Jadi pernyataan eh, makna lebih luas dari slip of the tongue gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan itu menurut saya kan sekaligus klarifikasi ya terhadap apa namanya tafsir-tafsir pada peristiwa sebelumnya pada saat misalnya ada anggota kabinet yang datang ke Solo menemui Pak Jokowi yang kemudian waktu itu slip of the tongue gitu ya dengan kata bos dan segala macam seperti itu. Nah dari sana kan kemudian muncul soal tafsiran dua matahari tadi itu. Nah saya kira jadi pada saat waktu itu ada momentum yang tepat ada Pak Prabowo ya kemudian Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada dua matahari gitu ya bahwa kita jangankan bicara tentang presiden 5 tahun ini ya kita juga sudah mencalonkan Pak Prabowo nanti untuk 2009 jadi itu menunjuk sekali klarifikasi sekaligus menunjukkan loyalitas terhadap Pak Prabowo yang sebenarnya juga kalau kita bicara tentang tafsir dua matahari saya selalu mengatakan sebenarnya dalam sistem pemerintahan sistem ketatanegaraan kita ya nggak akan terjadi dua matahari itu gitu loh ya bahwa kemudian masing-masing tokoh masing-masing apa namanya bapak bangsa kita ada pengaruh iya tetapi dalam menjalankan sebuah pemerintahan di Indonesia ini dengan sistem presidensial seorang presiden itu sangat kuat gitu sangat otoritatif gitu jadi ya tinggal presidennya yang apa namanya ya tergantung presidennya sejauh mana dia bisa menggunakan otoritasnya itu ya kalau diberi peluang mendengarkan siapa saja mendengarkan pendapat masukan siapa saja bisa tapi kan final decisionnya tetap di presiden. Nah termasuk misalnya kalau ada menteri yang dianggap tidak loyal tidak capable tidak bagus kinerjanya itu tergantung presiden mau diganti atau tidak. Jadi jangankan soan ya ke Pak Jokowi ya kalau kemudian Pak Prabowo nggak suka misalnya seorang menteri datang mengunjung ke satu daerah ya beliau punya hak prerogatif untuk menggantinya. Jadi menurut saya isu dua matahari menurut saya no isu karena Pak Prabowo tahu bahwa presidennya sekarang adalah Pak Prabowo. Pak Jokowi juga tahu presidennya adalah Pak Prabowo. Seluruh menteri-menteri juga tahu presidennya adalah Pak Prabowo. Dan republik ini rakyat kita juga kita tahu bahwa presidennya adalah Pak Prabowo. Jadi semuanya on depend Pak Prabowo. Oke, baik. Saya ke Mas Kunto lagi, Mas Kunto, kita masih bicara soal mungkin penyebab dari beberapa kali kisruh di kabinet kita terkait dengan komunikasi. Tentunya juga jadi pertanyaan juga nih Mas Kunto terkait bagaimana Pak Prabowo menyatakan rapatkan barisan ini itu by phone hanya ke Caimin gitu ya dan Caiminnya yang menyampaikan kepada publik dan juga ke kabinet seperti itu. Nah, ini seperti apa nih kalau Mas Kunto melihatnya kan seharusnya sudah ada jalur yang resmi ataupun khusus yang memang untuk komunikasi antar pembantu presiden. Iya, ini yang memang jadi misteri. Saya membayangkan bahwa dengan latar belakang militernya Pak Prabowo, maka jalur komunikasi atau bentuk komunikasi publik dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan lebih top down, lebih terarah gitu kan, dengan komando yang jelas, dengan struktur yang jelas. Tapi kan dari awal pemerintahan Pak Prabowo itu tidak terjadi gitu kan, bahkan terus-menerus membuat semacam turbulensi komunikasi bahwa tadi Bang Doli bilang ada slip of communication, slip of tongue yang terus-menerus gitu. Ini yang menurut saya jadi evaluasi besar dan bahkan Pak Prabowo sendiri juga pernah bilang di depan para pemret itu kan yang wawancara bahwa ini adalah kesalahan dia dan dia mau mengkoreksi dan mengevaluasi itu. Nah, saya sih berharap bahwa komunikasi perannya tidak hanya sebagai corong atau pemadam kebakaran gitu. Komunikasi harusnya menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan penting atau pengambilan kebijakan sehingga sosialisasi yang baik
itu bisa terjadi jauh-jauh hari, tidak seperti ya, kasus PPN 12%, lalu LPG 3 kilo gitu kan, dan mungkin ke depannya akan ada banyak lagi dengan tantangan dari luar yang semakin besar gitu. Jadi memang ini harus jadi evaluasi penting ya Mas, dan saya sih berharap pemerintahan Pak Prabowo dengan penunjukan jubir-jubir yang baru gitu, orang-orang terdekatnya Pak Prabowo bisa kemudian mengatur ritme komunikasi dan mengorkestrasi komunikasi dari menteri-menterinya gitu, sehingga tidak terjadi lagi slip of tongue atau pernyataan-pernyataan yang di luar nalar gitu kan, yang disampaikan oleh menteri-menterinya sehingga membuat keributan. Itu sih Mas. Oke, jika semuanya dikomunikasikan dengan baik dan juga dengan jalur yang jelas, tentunya polemik-polemik seperti ini tidak harus terjadi. Baik, terima kasih Mas Kunto Adiwibowo, pengamat komunikasi politik, dan juga sebelumnya ada Bang Andreas Hugo Parera, politikus senior PDIP, dan ada juga Ahmad Doli Kurnia. Pak Doli, Wakil Ketua Umum Golkar, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat Bapak-Bapak.